Ana mau sharing kitab Muqarrar Al-Arud wal Qawafi. Kita sudah sampai di mau masuk buhur ya kita ya. Kalian udah hafalan kan tafilah asyroh apa aja? Itu memudahkan loh. Udah hafal belum tafilah asyroh? Dan bentuk-bentuk bait yang kemarin. Karena sekarang kita prakteknya nih. Kalau misalkan kalian belum paham ya, atau belum hafal gitu. Kan kita sebenarnya kalau kita paham secara langsung hafal kan. Yang penting pahamnya dulu. Oh, Ana udah tahu nih yang masyhur gimana gitu. Nah, setelah ini kita pakai soalnya istilahnya. Kayak ini Bahar Rojes yang masyhur gitu misalkan. Terus kalian masih lupa, masyhur kemarin yang gimana ya kayak gitu ya. Ini. Jadi yang kemarin kita bahas kan ada bait tam, bait wafi, kemudian bait majezu, masyhur, manhuk, mudawar, musorro, mursal, mukofa. Oh, ini belum deh ya kemarin. Jadi ini hal-hal yang harus kita tahu, hal dasar yang harus kita tahu sebelum kita masuk ke bahar. Makanya qawaid asasiyah qabla dirasatil buhur asy'riyah. Oke, jadi yang pertama adalah asasut takti wal wazan fil arud wa ma'rifatus sakin wal mutaharrik. Kita tahu sendiri kalau kita bah arudiyah itu yang mantuk aja gitu kan. Jadi yang kehitung di arud itu cuma yang mantuk. Nah, akhirnya asas taktik kayak dasar atau yang jadi patokan kita buat motong-motong ya atau bikin wazan di arut itu kalau kita benar sukun sama mutahariknya. Jadi kalau kita udah benar bacanya otomatis benar juga cara peletakan sukun sama mutahariknya ya kan. Fala budda min qiraatil bait asy'ari qabla taqtihi qiraa'ah shahihah. Jadi harus qiraa'ah shahihah pokoknya. Salah baca, salah harokat sukun, salah takti, salah wazan, salah bahat, salah semuanya ya kan. Makanya asasnya, dasarnya itu harus benar di qiraa'ah shahihah dulu gitu, harus benar, harus tahu mana yang sukun, mana yang dibaca mutaharik. Ya, poin pertamanya, poin keduanya, kita batul bait, kita bah arudiyah, itimad dan alal mantuk, la maktub. Ya kita tahu kalau arud itu mantuk kan. Wawadul harokat, misalkan kita meletakkan harokah sama sukunnya sesuai gitu. Tahta kuli harfin minhu, walatan sa'anul harokah. Terus kita ada rumusnya gitu. Kalau bihotin ma'il, kalau garis miring itu namanya mutaharik. Kalau yang sukun pakai dairoh, pakai bulat gitu kan. Itu yang harus kita tahu. Jadi nanti kalau kita ujian ketemu bahar, pertama kita tulis kita bah arudiyahnya dulu yang sesuai mantuknya itu loh. Terus baru kita tulis. Jadi kayak ada 3 baris gitu. Baris pertama baitnya, baris kedua kita ba'arudiyahnya, baris ketiga ini harokat sukun pakai garis miring sama bulat. Terus bawahnya lagi kita tulis wazannya, tafilahnya yang mana. Baru terakhir kita bilang baharnya, gimana arutnya, gimana dorobnya. Jadi langkah-langkahnya kayak gitu ya nanti. Kemudian yang ketiga, jadi ini tuh muafak gitu loh, ini tuh rumus yang semua orang belajar syair, peneliti syair, atau semua yang belajar arut tuh pakai rumus ini. Jadi bukan ana salah-salah garis miring bulat gitu, enggak. Emang kayak gini ya, garis miring bulat, garis miring bulat. Oke, yang ketiga, labudda min hifdil auzan al-arudiyah lil bukur hatta tastati at-tatbiq alaiha bikulli suhula wa yusr. Jadi kalau kita mau praktek, kita mau aplikasikan dengan mudah, waktu kita lihat bait langsung tahu ini baharnya apa, kita harus hafalan ya kan, hifdzul auzan ya. Pertama kita harus hafal tafilah asyrah itu, terus baru nanti kita hafalan wazan-wazan tiap bahar begitu. Oke, bikuli suhula wa yusar biar mudah aja gitu kan. Kalau susah kalau nggak hafal kan susah ya kan. Terus yang keempat ada mutasaru finis batil bait ila bahrihi. Jangan terburu-buru buat menasabkan atau menyandarkan bait ke baharnya gitu. Kita harus tahu benar enggaknya dulu. Dia anak tafilat kama sataro tata goyer kafiran an asliha. Karena tafilah asyrah yang kita hafalin kemarin itu bakal banyak perubahan, bakal tata goyer kafiron an asliha gitu. Kayak kemarin kita taunya kalau wafir itu aslinya kan mufa'alatun, ada perubahan mufa'altun. Akhirnya kita kira bukan mufa'alatun, kita kira mafa'ilun gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu yang aslinya gimana, terus ada tagirat apa enggak gitu. Tagiratnya nanti di bab zihab ilal.
Itu ya. Terus wa fala budda min ma'rifati hadza min hilali kasri tadribat. Jadi harus banyak latihan ya, harus banyak. Kalian kalau lihat syiar, lihat soal, terus langsung dipraktekin aja. Kalian bikin kitabah arudiyahnya, kalian tulis mutaharik sakinnya, barulah habis itu kalian lihat ini tafilahnya apa, dari bahar apa. Wa'lam annahu laisa syartan an takuna kullu tafilah kalimah wahidah. Ya, kita tahu sendiri ya. Wazan di sini itu bisa antara satu kata, bisa antara dua kata, atau malah cuma setengah kata. Makanya waktu ilahilas kita penggalannya di mana? Ilahilas. Padahal kan ilahi Tuhanku. Las itu gabungannya sama tafilah selanjutnya. Tulil, ya kan? Tu ikut di situ. Cuma lil aja, tulil. Sama lil doang gitu. Padahal kan saya lil firdau gitu kan. Jadi emang nggak syarat gitu loh kalau satu tafilah itu untuk satu kata. Jadi ada yang satu tafilah itu cuma sebagian kata atau satu setengah kata gitu kan bisa. Jadi nggak harus ya. Jadi kalian udah paham ya maksudnya ya? Terus kita mulai masuk ke bahar ya. Wal buhur asyiriya kismani. Nah, jadi bahar itu ada dua macam. Yang pertama disebut buhur mufradah, yang kedua murakkabah. Mufradah itu maksudnya tafilah wahidah. Jadi ada satu dari tafilah asyrah itu kita ambil satu tafilah, terus tafilahnya itu diulang-ulang gitu loh. Kayak rojes ya, mustafilun 6 kali gitu. Jadi udah mustafilun terus, nggak mix sama tafilah yang lain dari tafilah 10 itu. Kalau murakkabah, aksar min tafilah. Jadi dia mix dari tafilah 10 itu diambil dua tafilah gitu misalkan. Pertama kita mulai masuk di al-buhur al-mufradah au as-sofiyah dawat tafilah wahidah. Jadi bahar-bahar yang satu tafilah diulang-ulang. Lanjut ya. Masuk wadih kemah. Wadih, Ustazah. Oke. Wadih. Tamam. Kita sekarang di buhur yang mufradah. Berarti kita akan ketemu satu tafilah diulang-ulang. Tapi ingat, banyak tagirot. Berarti bisa aja tafilahnya itu berubah bentuk. Padahal aslinya dia sama dengan tafilah samping-sampingnya gitu loh. Oke, jadi yang pertama bahar wafir. Bahar wafir itu dipakai di qasidahnya Syiar bin Was yang masyhur di Indo itu ya. Ilahilas tulil firdausi ahla itu. Makanya di sini disebut pertama kali kenapa? Huwa min aksaril buhur wuru dan fi syiar Arabi. Itu bahar yang paling banyak dipakai di syiar Arab. Summiya wafiron litawafuri harokatihi. Dikasih nama wafir karena banyak harokatnya. Ya. It laisa fi taf'ilatil buhur ma huwa aksar harokat minhu. Karena dari taf'ilah yang dipakai di 16 bahar, nggak ada yang paling banyak, yang lebih banyak harokatnya dari bahar wafir ini. Wasumya bihada. Litawafuril autat fi ajzaihi. Dan karena di bahar wafir juga banyak watatnya. Ya. Watat ingat ya, yang dari 3 huruf bisa watat majmu, bisa watat mafruk. Min asyaril qasaid alatina domat ala hadal bahar mu'alaqa Amru bin Kulsum. Jadi Amru bin Kulsum itu salah satu mu'alaqat asyra, salah satu mu'alaqat sab'ah yang ada di syair jahili, kayak penyair jahili yang paling keren gitulah. Dan Amru bin Kulsum di sini bikin qasidah syairnya itu pakai ini, pakai bahar wafir. Kuncinya apa? Jadi kunci itu wazannya maksudnya. Jadi kalau Anda bilang wazan atau kunci sama aja ya. Jadi kunci baharnya itu dari wazan mufa'alatun diulang 6 kali. Ya. Jadi kalau kalian bikin kitabah arudiyah dan juga mutaharik sakinnya ilahilas talil firdau, kalian ketemu wazan ini nanti. Ya. Kalian mau coba ya nanti. Kan ilahilas, nah, Anda tulis dulu. Ilahilas tulil firdau si Allah gitu kan.
Nah, coba kita lihat potongannya. Ilahilas mufa'altun. Gitu. Jadi ada tagirot emang di sini. Kan aslinya mufa'alatun. Nah, di bagian ininya ada tagirot. Nanti kita bahas ya. Tulil firdau mufa'altun. Ini juga ada tagirot di sini. Mufa'al. Di sini juga ada tagirot di akhirnya. Nah, jadi sebenarnya ilahilas itu mufa'alatun 6 kali tapi kena tagirot gitu. Nah, coba kalian perhatikan di sini, kan di sini mufa'al. Aslinya mufa'alatun juga, tapi kena tagirot, jadi tinggal mufa'al. Mufa'al kan harokat, harokat sukun, harokat sukun. Bentuknya sama banget dengan fa'ulun yang di taf'ilah yang humasiyah itu loh. Jadi fa'ulun, mufa'al, sama. Ya. Jadi emang wafir itu dia selalu kena tagirot ya, selalu berubah. Karena nggak dipakai mufa'alat tuh 6 kali ya. Makanya dibilang wazannya mufa'alatun fa'ulun. Jadi udah berubah jadi fa'ulun karena aslinya mufa'al ya. Mufa'alatun fa'ulun. Nah, biasanya kita juga hafalan tuh selain dengan wazannya dengan miftahnya atau dobitnya bahar. Jadi namanya kan bahar wafir. Ada kuncinya kayak gini. Buhuru riwa firuha jamilun mufa'alatun fa'ulun gitu. Ya. Jadi yang bisa kita hafalin mulai dari sini. Buhuru riwa firuha jamilun mufa'alatun fa'ulun. Oke. Itu kuncinya dan itu wazannya. Nah, sekarang anwa'nya. Jadi, kok ada anwa'nya lagi sih? Iya, jadi nggak semua bahar wafir itu bentuknya kayak gini. Mufa'alatun, fa'ulun, mufa'alatun, fa'ulun. Dia punya ragamnya lagi. Ini kan baru kuncinya aja. Ya. Jadi bahar wafir itu, yusta'malul bahar wafir taman wa majzu'an. Ya, masih ingat ya gimana itu bait tam dan gimana itu bait majzu' ya. Oke. Kalau yang bait tam ya udah kuncinya sama kayak yang tadi, mufa'alatun, fa'alatun, fa'ulun. Nah, kalau yang wafir dan dia tam di sini kan ya ada 6 kan. Kalau yang majzu kan dia udah enggak 6 lagi ya. Yang tam di sini kita lihat ada perubahan dalam penggunaannya. Enggak selamanya mufa'alatun, fa'ulun 2 kali. Tapi di sini apa? Lahu arut wahidah maktufah. Ya, kalian fokus di istilah maktufah karena kita akan bahas ini. Apa itu maktufah? Al-qatfu huwa ijtima'ul hadaf wal asob. Nah, jadi kan tadi dibilang ya kalau penggunaan kuncinya di sini itu kadang ada perubahan. Nah, istilah perubahan itu kan ziyaf wal ilal. Nah, salah satu istilah dalam ziyaf dan ilal yang terjadi perubahan itu ada namanya qataf. Tapi kotob sendiri itu ada 2 proses. Ada proses hadaf dan ada proses asob. Apa itu hadaf? Hadaf itu hadfu sabab khafif min akhir tafilah mufa'alatun. Nah, kalian masih ingat sabab khafif itu yang gimana? Harokat sukun. Harokat sukun. Nah, berarti akhir tafilahnya mufa'alatun, tun itu kan harokat sukun. Dan dia sabab khafifnya. Itu yang kita hapus. Akhirnya tinggal mufa'ala. Ya kan? Kalian bisa ngikutin prosesnya kan? Jadi karena kita hapus sabab khafif di sini, kita hapus yang 2 terakhir ini. Akhirnya yang kita hapus tun. Setelah kita hapus tun, kan sisanya tinggal mufa'al. Mufa'ala, masih mufa'ala. Kan lanya punya harokat. Ya kan? Nah, kemudian ada proses asob. Apa itu asob? Taskin khomis mutaharik. Oke, mana huruf yang kelima? Lam. Lam. Nah, lamnya itu kan masih mutaharik. Kemudian kita sukunkan. Yang awalnya mutaharik jadi sakin. Akhirnya jadi mufa'al. Kayak gini. Yang awalnya dia mutaharik jadi sukun. Itu namanya kotof. Jadi kalian kalau ketemu kata kotof, kalian ingat-ingat kotof itu hatfu sabab khafif, akhir tafilah, kemudian huruf kelimanya yang mutaharik disukunkan gitu.
arti dari kotof. Jadi yang bakal jadi kita nggak ketemu di sini aja, nanti kita berkali-kali juga ini kena kotof, kena kotof, kena kotof gitu. Jadi waktu kita lagi proses nyari ketemu syair gitu ya, ketemu bait gitu. Yang kita lakukan itu yang pertama kan nulis kitab arudiyahnya. Habis itu yang kedua kan kita nulis mutaharik sakinnya. Yang ketiga kan kita nulis tafilahnya. Nah, terus kita lihat dari tafilah itu kena tagirat kayak gini enggak gitu. Kalau kita ketemu dia kotof, kita bilang arutnya maktufah gitu misalkan. Kalian masih ingat kan arut itu yang di mana posisinya? Di sodrul bait. Oke. Tafilah terakhir di sodrul bait gitu. Kalau dorob? Tafilah terakhir di ajzul. Sama, makanya ketika di sini kita udah lihat, oh bahar wafir itu ada bentuk yang kayak gini. Baharnya wafir, tapi arutnya maktufah, ya maka di sini lahu arut wahidah maktufah, walaha dorab wahid maktuf misluha. Berarti arutnya kena maktufah, ingat ya, kan arut mu'annas, makanya kita bilang maktufah. Waktu di takrif yang lugotan itu, arut itu mu'annas, jamaknya arid gitu kan. Jadi arut itu mu'annas, kita bilangnya maktufah. Kalau dorab itu mudzakkar, kita bilangnya maktufun gitu biasa. Jadi akhirnya tinggal mufa'al karena kena kotof. Nah, mufa'al itu kan harokat-harokat sukun. Bentuk tafilah asyrah yang sama dengan harokat-harokat sukun itu fa'ulun gitu. Paham ya? Karena biasanya tuh hafalan baharnya tuh sekalian dinyanyiin, jadi biar inget gitu. Kayak wafir itu kan identiknya dengan ilah-ilas, jadi pakai nadanya ilah-ilas. Buhuru syi'ri wafiruha jamilun mufa'alatun fa'ulun. Gitu. Jadi kita kalau nyoba, ini beberapa juga nadanya bisa sama. Karena ketukannya sama, harokat sukunnya. Tawakkok sun arabbika saufa ya'ti bima tahwahu min farajin qoribi gitu. Nah, di sini kayak gini caranya kalau kita ketemu bait pagi ujian ya. Berarti yang pertama nulis kita baharudiyahnya dulu. Ini nih yang baris kedua. Kan? Ini kan syairnya baris pertama ya. Terus yang ini kita baharudiyahnya baris kedua. Yang ketiga kita bikin mutaharik sakinnya. Yang keempat kita tulis wazan tafilahnya. Nah, setelah itu yang kelima kita tulis dia misalkan ini, oh ini maktuf gitu. Ini maktuf. Jadi kita jelasin arutnya maktuf gitu. Jadi prosesnya kayak gitu, prosesnya harus kayak gini. Nah, di sini kan bukan mufa'alatun karena tawakkok sun, berarti dia mufa'altun. Nah, mufa'altun itu kan mensukunkan huruf kelima yang mutaharik. Nah, tadi kan kita udah tahu yang mensukunkan huruf kelima mutaharik namanya asob. Nah, berarti kan ini kan bagian hasyu nih, bukan arut, bukan dorob. Kalian masih ingat kan bagian hasyu. Makanya kita bilang kalau tawakkok sun itu tafilahnya mufa'altun. Mufa'altun itu maksub kena asob gitu. Tapi waktu rob bika sau itu dia sohih, nggak ada perubahan. Jadi kalau nggak ada perubahan kita bilang sohih, kalau ada perubahan kita bilang perubahannya namanya apa gitu. Maka di sini ada keterangan yang mufa'altun maksub, mufa'alatun sohih, fa'ulun maktufah, mufa'altun maksub, mufa'alatun sohih, fa'ulun maktuf. Paham ya di sini ya? Paham, Ustazah. Oke. Jadi emang benar-benar harus tahu asob apa, kotof apa, hadaf apa gitu ya. Yang ini juga sama sih ini ya. Wala tai'as idza mana baqat bun fakam fil ghaibi min ajabin ajibi. Pokoknya semuanya sama nadanya kayak ilah-ilas. Dan di sini juga sama ya, mufa'altun maksub, fa'ulun maktuf, mufa'altun maksub, mufa'alatunnya sahih. Ya. Istilah-istilahnya harus dihafal ya, Ustazah. Ya harus, ya kan kalau kan nanti kita kesusahan kan. Waktu kita ketemu fa'altun, aduh apa ya kalau sukun di kelima tuh kan gitu. Padahal ini jawaban ujian, maksub, maktuf gitu kan.
Nanti tambah banyak lagi sudah ininya, Iya, istilahnya. tambah banyak lagi. Masih banyak banget. Kita baru bagian pertama di Bahar Wafir nih. Baru ketemu apa? Qataf, Asab, sama Hadaf. Kita udah ketemu Hadaf juga loh ini. Hadaf itu masih hadfu sabab khafif min akhir tafilah mufa'alatun gitu kan. Jadi kita udah ketemu 3 tagirot, yaitu Qataf, Hadaf, Asab. Ingat-ingat ya, Qataf, Hadaf, Asab. Jadi waktu kita ujian nih, setelah kita bikin, kalau ketemu bait syair, kita nulis kitabah arudiyahnya, kita nulis mutaharik sakinnya, kita nulis wazennya, dan kita tulis apa tagirotnya gitu ya. Nanti kita bilang al-bait min bahar wafir, jawabannya gitu loh. Al-bait min al-bahar, kesimpulannya lah, natijahnya gitu. Al-bait min al-bahar wafir, aruduhu maktufah, wadarbuhu maktuf gitu. Jadi walaupun hasyunya kita urusin ya, dia kena asop atau sohih, tapi tetap di jawaban natijahnya itu, kesimpulannya itu yang kita sebut cuma arud sama dorobnya aja gitu. Al-bait minal bahril wafir, aruduhu maktufah, dorbuhu maktuf gitu. Jadi yang di hasyu jawaban juga tapi nggak disebut di natijah. Ini juga masih sama ya contohnya ya, yang maktuf-maktuf di arut sama dorobnya. Wa maktasabal mahamida tolibuha bimislil bishri wal wajhit toliqi. Ini juga masih sama yang maktuf-maktuf. Di sini contohnya baik banget. Mata yasilul ito syu'ilar tiwa in. Ingat ya, baharnya ada 16 loh. Jadi bahar kan 16. Dan semuanya punya taf'ilah. Dan semuanya punya tagirot. Jadi banyak yang kita hafalin gitu intinya. Idastakotil biharu minar rokaya gitu kan. Ini masih maktuf-maktuf. Jadi misalkan nih, kalian udah belajar 16 bahar. Kalian ketemu bait ini. Nah berarti kan kita harus ngepasin ya. Dari 16 bahar itu mana bahar yang jadi baharnya dia. Waman yusnil asogiro an murodin wakot jalasal akabiru fizzawaya. Ini masih asab sama kotof semua, sama. Ini juga asab sama kotof ya, masih sama ya. Idastawatil asafilu wal aali fakot tobat munadamatul manaya. Wa bahrul wafir minal buhur asahla fitakti al-udbah fil al-musiqo. Jadi bahar wafir itu bahar yang paling mudah taktiknya. Terus paling enak didengar di telinga ya. Alal udun wala alla ayyuhal qari tajarrab au tudarriban nafsak ala antukati hadil abiyat. Nah ini latihannya ya. Mujibasa ilina hamal tudan bi wasirtu ala tariqi ila hamaka. Ini latihannya. Jadi kalian kalau mau ngerjain latihan soal boleh nanti dikumpulin ke Ana. Kalau tadi bahar wafir yang masuk ke bait yang tam, sekarang bahar wafir tapi yang ke bait yang majzu. Nah, masih ingat gak bait yang majzu itu yang gimana takrifnya? Khuzifa dorb wal aruduhu wa dorbuhu. Teman. Aslinya kan bahar wafir itu 6. Tapi kalau dia majzu, arut sama dorobnya hilang. Akhirnya dari 6 tinggal 4, ya kan? Makanya dia cuma gini, mufa'alatun 4 kali gitu. Itu namanya wafir majzu. Paham ya kenapa dia tinggal 4? Karena dia majzu. Ya. Nah, sekarang kita lihat suwaru arudihi wa dorbihi. Terus kalau dia bentuknya majzu, gimana arut sama dorobnya? Lahu arut wahidah sahihah goliban wa yadkhuluhal asab kasiron walakinnahu la yalzam wa hadil arut laha darbani. Nah, jadi kan kita tahu ya arut itu yang di sadrul bait kan. Jadi ketika bahar wafirnya itu di bentuk yang majzu, dia itu arutnya sohihah goliban, kebanyakan mayoritasnya sohihah, wa yadkhuluhal asab kasiron.
Tapi kadang juga ada banyak yang kena asop gitu. Ingat asop itu yang gimana tadi? Yang kelimanya sukun. Ya, jadi taskinul khamis al-mutaharrik. Kita sukunkan huruf kelima yang aslinya dia mutaharrik, itu namanya asop. Walakinnahu la yalzam, maksudnya la yalzam apa? Kalau di arutnya itu kena asop, di dorobnya enggak. Gitu loh. La yalzam itu berarti dorobnya enggak harus ngikutin arutnya. Gitu. Kayak dia la yalzam. Yang pertama contoh yang sahih berarti enggak ada apa? Perubahan ya. Nah, jadi kalau yang bentuknya majzub tuh ada yang hilang, nana gitu biasanya kalau hafalan. Jadi misalnya gini, bihi sihrun yutayyimuhu nana kila jafnai kayak lamuhu nana. Karena nananya tuh faulunnya kan hilang, tafilahnya diarut sama dorobnya gitu kan. Nah dia sohih nih, dia kan bentuknya mufa'alatun, jadi arutnya sohihah. Mufa'altun, dia kena asop, mufa'altun sohih juga. Ya. Sini contoh yang sohih sih Mas Yan, ini juga contoh yang sohih ya. Haswunya kena asop. Asain kilama tahawan, nana takulullahu yarhamuhu, nana. Mas contoh yang sohih, ini juga contoh yang sohih, ini baik contoh nih. Fawa haisulata. Oh, hai gitu ya. Hai sulatu hakun. Nah. Masih contoh yang sohi ya. Nah, itu kan tadi contoh yang sohi. Yang kedua ketika dorobnya itu maksub. Ya, ingat ya, asop itu taskin homis mutaharik. Wahwa zihab layalzam. Jadi termasuk yang enggak layalzam itu maksudnya kalau dorobnya kena, arutnya enggak harus kena gitu loh. Ya udah sendiri-sendiri gitu. Innahu huna jaro majrul illa fil luzum fatusbihu mufa'altun. Bayumkinu antuhawil ila mafa'ilun. Ya, jadi mufa'altun kan bentuknya sama dengan tafilah asyrah yang mafa'ilun. Ya. Contohnya di sini sama Allahi autoni nana wa ardullahi bustani nana kan di sini mufa'altun nana mufa'altun gitu. Jadi dia maksub semua, mufa'altun semua. Jadi sama bentuknya kayak mafa'ilun nana mafa'ilun. Tapi emang lebih selamatnya kalau kita bilangnya mufa'altun aja. Kecuali nanti kalau mufa'altun kita kasih panah terus dalam kurung mafa'ilun gitu. Soalnya asli wazannya kan mufa'altun diwafir gitu. Biar nggak salah, dikira nanti kita nggak tahu kalau dia aslinya mufa'altun. Oke, ikut yang di sini aja. Kalau di sini punya mufa'altun ikut. So, ya, jadi dia kena asop. Ustazah mau nanya. Iya. Di contoh yang tadi ke atas sedikit Ustazah, punten Ustazah. Nah itu, cukup. Itu kan yang di apa? Di Sodrul Bait yang tafilah kedua kan ada keterangan sohihatun dakhiluha al-asobu lakinnahu la yalzam. Nah itu apakah keterangannya harus kayak gitu apa gimana Ustazah? Itu mirip i'rab apa gimana? Iya, jadi keterangannya harus lengkap. Kan gini, di sini tuh kita lagi bahas dorobnya kan. Jadi gini nih, tadi yang arutnya tuh udah selesai. Gini, jadi arutnya di sini wahidah sohihah goliban. Ya dulu asab kasiron gitu kan. Walakinahu la yalzam wa hadil arut laha durbani. Nah, kalau yang di bagian kan arutnya kayak gitu doang. Kalau nggak sohih asab. Terus dari arut yang sohih atau asab itu kan dia la yalzam ya di sini asabnya. Dia punya dua macam dorob. Dorob yang pertama sohih selesai. Terus dorob yang kedua, jadi ini tuh enak kalau kita bikin tabel gitu ya. Dorob yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, dorob yang kedua dia maksub. Ya. Dan maksudnya di sini la yalzam illa annahu huna jaro majra ilah. Tapi di dorob yang kedua di sini ya, dia itu zihab. Ya, zihab itu nama tagirotnya itu, nama babnya bab zihab gitu ya. Nah, di sini zihab yang dipakai adalah asop gitu. Jadi asop itu babnya bab zihab namanya. La yalzam illa annahu huna jaro majrul illah fil luzum fatus bihu mufa'altun. Nah,
Jadi emang kalau zihaf itu la yalzam, kalau ilah itu yalzam. Nah, tapi di sini zihafnya itu jaro majrul ilah. Jadi dia itu dinilai kayak perannya ilah. Kan ilah itu yalzam gitu. Akhirnya dia mufa'altun. Makanya dia di awal mufa'altun, di akhir juga sampai itu mufa'altun terus. Tahu layal zamnya gimana Ustazah? Oh, itu biasanya ngikutin ini sih, ngikutin baitnya. Taunya dari anak bukain bab yang siap ilal. Biar ada gambaran gitu. Soalnya kita nih kalau mau koror kan langsung bahar. Padahal ada bab siap ilal dulu. Nih biar ada gambaran deh siap ilal gimana. Udah bab kopi ya. Nih biar mana sih istilah yang kenapa dia yalzam, kenapa yang ini la yalzam, kenapa yang sekarang aslinya la yalzam jadi yalzam gitu. Ini ya, jadi bagian kedua kopiah ya. Itu terakhir nanti akhir-akhir. Nah ini loh. Al-farku baina zihab wal illah. Nah, jadi kalau zihab itu taghyir yaqo fil asbab fakot. Jadi ketika ada taghirot dan dia terjadinya di sabab, entah itu sabab khafif atau sabab sakil, dia zihaf gitu. Kalau illah itu taqa'u fil asbab wal autat. Jadi illah itu terjadi perubahan di sabab juga, di watat juga gitu. Terus kalau zihaf itu terjadi fil hashfi wal arut wa dorab. Jadi zihaf itu semuanya masuk, bisa masuk gitu. Semua tafilah dari nomor 1, 2, 3, 4 itu semuanya bisa masuk. Jadi nggak cuma di arut dorobnya juga, di hashfi juga bisa gitu. Tapi kalau ilah dia cuma fil arut wa dorob gitu. Terus kalau zihab ya yakunu bin nakes. Jadi zihab itu selalu dikurangin. Dikurangin itu maksudnya gimana? Dihadaf, maksudnya dihapus satu sabab gitu misalkan. Sabab khafif dihapus satu sukunnya sabab khafif gitu misalkan. Atau dikurangin dari awalnya dia berharokat jadi sukun aja, itu kan juga nakes, dikurangin gitu. Tapi kalau ilah itu bisa ziyadah. Jadi ilah itu ada penambahan satu sukun, penambahan satu sabab ngopi, penambahan satu sabab sakil gitu-gitu ada. Tapi kalau di ziyaf nggak ada, dia cuma nakes gitu. Kalau di ilah nakes iya, ziyadah iya gitu. Terus kalau zihaf ida aradoli syair fala yalzam. Kalau ilah ida uridot fa innaha tulzam. Jadi zihab itu emang layal zam, kalau terjadi di arut, di dorob enggak gitu. Di satu bait selanjutnya enggak gitu. Tapi kalau ilah dia yalzam. Di arut ini ada, di dorobnya ada, di bait yang pertama ada, satu qasidah ada gitu. Nah, kalau yang tadi kan asop itu termasuknya zihab bukan ilah. Jadi ada istilahnya lagi, zihab itu apa aja, ilah apa aja gitu. Tapi kenapa di sini kok yalzam, di arut iya, di dorab iya, hasbunya semuanya juga kena gitu kan. Itu karena dia jaro majrul ilah, karena dia ngambil sifatnya ilah, karena ilah itu yalzam gitu. Jadi di sini di bait yang tadi itu dia ikut ilah gitu. Kayak di sini kan zihab ilah itu apa? Atafilah tasyiriyah tafilah 10 yang kita hafalin itu Umasi sama Subai. Lata tisohiha salimah daiman, gak selamanya bentuknya gitu terus gitu. Fikul limaudi taridu fihi wa inama tadkhulu tagira, tapi ada perubahan ya. Marobina kathir, dan itu banyak ya. Apa aja perubahannya? Nia anwa'ul zihab ya, ada zihab mufrad, ada khoben, habis itu ada idma tadi ya, ada akal, ada kaf. Yang murokab itu ada khobel. Khobel itu terjadi dua proses, yang dari yang mufrad tadi di dua-duanya masuk gitu. Ada hozel, ada syakal, ada nakes. Yang ilah kan ada yang diziyadah kan. Ada tadhil, ada tasbih, ada tarfil. Kalau ilah yang binakes nanti ada hadaf, hadat, solam, koser, kote, kasyaf, wakaf, kotof. Itu udah ketemu ya kotof ya yang di wafir tadi, ya kan? Kotof itu ada dua, ada asop sama hadaf. Terus kita lagi ingat-ingat hadaf itu apa, asop itu apa. Ada bitter gitu.
Nah ini babnya di sini. Kalau kita tahu kapan sih ilah yang jariyah majrur zihaf atau zihaf yang jariyah majrur ilah, kita tahunya di sini ya. Wahyal ilah ta'khud hukma zihaf. Kayak tadi zihaf yang ta'khud hukmal ilah gitu kan. Fi adami luzum fala yajibu ala syair ilzimu apa aja, yaitu ada ini yang ilah yajri majra zihaf ya. Itu ada hadaf, ada tasyis, ada hozam, ada khoram. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Zihaf yang jari majral ilah ada apa aja? Koben, kobet, asob sama idmar. Nah, tadi kan ada asob. Nah, di sini udah ada tulisannya. Asob yang mufa'altun, kan asob itu kan taskin homis mutaharik. Di dorob keduanya majmu, yang majzu gitu. Dia ada di sini rumusnya, tapi emang kita belum ke rumusnya sih. Jadi rumusnya di halaman 127 128 ini ya. Masih lumayan jauh ya. Kalau yang buku yang Mizan Dahab, yang ini nih, kalian buka ya Mizan Dahab ya. Ini dia ada tabelnya. Kalau yang di sini kita belajar zihaf ilahnya dulu baru ke buhur. Kalau yang di muqarrar kita langsung praktek aja ke buhur gitu. Nah ini ya, mulai dari muqaddimah salisah fi zihafat wal ilal allati talhaqu tafail asyraf. Nah, ini enak nih ada tabelnya, tunggu belum sampai tabel. Nah ini jadwal zihaf mufrad nih. Di sini langsung satu tabel ya. Jadi kayak gini. Zihaf yang mufrad tuh ada apa aja sih istilahnya di sini ada 8. Misalkan nih, idmar itu apa? Terus ini kan ta'rifnya nih. Terus tafail tadhulu anwa muqabilaha, terus masuknya ke tafilah apa aja terjadinya gitu. Wa matasiru ilahi tafail ba'da dukhul zihaf, terus setelah ada perubahan, setelah ada tagirotnya, setelah ada idmar tadi, dia berubah jadi tafilah yang mana gitu. Wa mayukul min tafail mustaqmalah. Berubahnya jadi bentuk apa? Terus dari dia yang diambil bentuknya sama kayak tafilah yang mana. Asob itu iskan homis tafilah, matakan mutaharikan wasani sabab ya. Jadi kayak di mufa'alatun yang ada di wafir tadi ya, berarti di sini kan lamnya mutaharik awalnya mufa'alatun. Kemudian disukunkan jadi mufa'altun. Mufa'altun itu kalau di tafilah asyroh sama dengan wazan mafa'ilun gitu. Jadi ini enak udah ada jadwalnya tabelnya. Bisa dilihat di yang Mizan Dahab ya ini ya. Kalau yang di Muqarrar nggak ada tabelnya dia. Ini di print terus kita hafalin gitu. Fahimtum? Fahimna, Ustazah. Nah, Ustazah. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi kayak tadi tuh kayak di skip dulu tuh soalnya emang perlu dibahas. Tadi kita sampai wafir yang majzu ya. Kita selesaiin wafir dulu ya hari ini ya. Nah, kemudian tadi kan udah nih, dorob yang pertama sohid, dorob yang kedua asob. Oh, dorob yang kedua tuh kena mahduf ya. Ini wafir kan? Iya. Jadi yang kedua tuh kena hadaf. Hadaf itu juga termasuk tagirot. Apa itu? Hadfus sabab khafif min akhir tafidrit. Kita udah ketemu deh hadaf ya. Yaitu dari mafa'ilun tinggal mafa'i. Karena lunnya hilang. Salah, ini salah halaman. Pantesan kok aneh ada. Tunggu ralat. Mana sih wafir? Nah ini nih. Jadi wafir itu yang majzu, kan kita udah paham yang tam ya, sekarang yang majzu. Wafir yang majzu itu kan ada yang arutnya, dorobnya sohih. Kalau arutnya kan juga ada yang sohih, ada yang maksub.
Terus yang kedua dorobnya maksub, tapi maksubnya di sini sihab yang yajri majro ilah, akhirnya yalzam. Terus habis itu ini masih sama ya. Sohi maksub, sohi maksub. Oh selesai deh. Oke, jadi kita lihat hulasahnya aja berarti kok miring-miring gitu ya. Anna bahar wafir yustamal tam wa majzu. Jadi bahar wafir itu tam sama majzu. Ada yang bentuknya 6 tafilah berarti tam, yang bentuknya 4 tafilah berarti majzu. Jadi kalian nggak akan ketemu yang manhub, nggak ketemu yang mastur, nggak ketemu yang lain-lain, nggak. Yang penting dia cuma dua aja, tam sama majzu. Kalau kalian tiba-tiba nemuin bahar yang manhub gitu ya, atau mastur, nggak ada orang dia cuma tam sama majzu gitu kan. Terus habis itu falwa fir atam yatakawan min mufa'alatun siti marot. Jadi yang tam itu ada mufa'alatun 6 kali. Nah, walahu arut wahidah maktufah iman wadur buha. Jadi kalau yang baharnya wafirnya itu tam, dari bait yang tam, dia kan 6 kali mufa'alatun. Dan dia selalu maktufah. Entah di arutnya dan juga dorobnya. Misluha ya di sini. Jadi maktufah terus, ya kena kotof terus. Terus amal wafir al majzu, terus kalau dia majzu fayatakawan mufa'alatun arba marot fil bait wahid. Arutnya di sini sahihah dan ada yang kena asob, walihadihil arut dorbani. Terus arut yang sahihah atau arut yang asob kena asob juga, itu ada yang dorobnya sahih, ada yang dorobnya maksub juga. Anal asob ya dahulu kasiran fil hashwil wafir. Dan asob itu banyak banget masuk di hashwunya bahar wafir. Pokoknya dahuluhu au ya dahul arut al kaf. Terus ada juga yang kena kaf. Wahwa hatfu sabi sakin faisiru mufa'alatu gitu ya. Karena dia yang kehapus yang nomor 7. Kan harusnya mufa'alatun jadi mufa'alatu gitu doang. Ini nih. Jadi yang harus dihafalin ya, selain kuncinya juga hulasahnya ini. Kalian harus tahu, oh bahar wafir itu cuma tam sama majzu. Oh bahar wafir itu yang tam itu maktufah pokoknya. Kalau majzu itu dia pokoknya banyak asop-asopnya, atau dia sohi-sohi, atau kadang pernah kena kaf. Kaf itu apa saja? Hadfu sabi sakin. Wah hadfu sabi sakin. Kita berarti udah ketemu beberapa zihaf ya, yaitu kaf, asop, kotof, hadaf. Baru ketemu itu. Jadi kalau kita masuk ke bahar yang lain, nanti dia punya tagirat lagi kan, tadi kita udah lihat sendiri kan di tabelnya itu banyak yang ini. Nah, kita belum semua ketemu. Dan ini baru zihaf yang mufrad ya. Ada zihaf yang murakkab, habis itu ada ilal ziyadah, ada ilal bin nakas. Ya. Banyak ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Hari ini kita bahar wafir aja ya. Tamam, visual.